Cek. Baik, untuk nomor urut pertama, atas nama Niputu Nandin Sastra Gayatri dari SMP Tunas Daud, dipersilakan. Biar mirip kayak upa Korea. Nih, aku kasih eyelinernya sedikit, shadingnya sedikit, lipsticknya tipis-tipis, dan tenang, saya bukan stylist idol K-pop, tapi saya pembawa cerita pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Niputu Nandin Sastra Gayatri. Saya berasal dari SMP Tunas Daud. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah dongeng yang berjudul Situ Bagedit. Dahulu kala, di sebuah desa yang damai dan subur, hiduplah seorang perempuan kaya raya bernama Nyi Bagedit. Ia memiliki segalanya, mulai dari emas bertumpukan, perhiasan yang besar, sawah seluas mata memandang, dan juga uang rupiah yang sangat banyak. Tapi sayangnya, dengan semua kekayaan yang ia miliki, ia tidak menjadi seorang yang rendah hati. Sebaliknya, ia menjadi seorang yang sangat sombong dan juga pelit. Suatu sore yang cerah, ia pun sedang duduk di teras rumahnya yang megah, sembari mengelus-ngelus uang rupiah dan mengatakan, kok kayak ada yang kurang ya? Apa ya? Kok kayak kurang dipoles-poles dikit gitu loh? Lalu, ia pun mengambil spidol pink metaliknya dan mulai mencoret-coret wajah pahlawan yang ada di uang kertas. Biar mirip kayak upa Korea. Nih, aku kasih eyelinernya sedikit, shadingnya sedikit, lipsticknya tipis-tipis, dan tuh kan, mirip jengka-jengka gitu loh. Tak puas sampai di situ, ia pun mulai melipat-lipat uang kertas tersebut, meremasnya, dan bahkan menstapler ujungnya. Uang limited edition versi aku. Fans-fans pasti pada mau kan? Tiba-tiba, dari balik pohon tua, muncul sosok misterius. Seorang kakek tua dengan tongkat kayunya. Ialah Kerubin, penjaga rupiah dan penjaga nalar bangsa. Dengan suaranya yang serak, ia pun berseru. Nyi Bagedit, apa yang kau lakukan itu? Nyi Bagedit kaget, tapi ia tetap sombong. Loh, uang saya kok kakek yang ngatur sih? Mau saya apain? Mau saya kayak coret-coret kayak upa Korea? Itu kan urusan saya. Lalu Kerubin pun mendekati Nyi Bagedit dan berkata, Nyi Bagedit, rupiah bukan buat dicoret-coret, Nyi. Rupiah adalah simbol kedaulatan bangsa. Kamu tidak boleh sembarangan mencoretnya, meremasnya, melipatnya, menstaplernya, bahkan membasahinya, Nyi. Tapi Nyi Bagedit tetap meremehkannya dan berkata, lebay amat kek. Lagian mana ada sih yang mau sama uang kertas kayak begini? Katau kakek kesini ada maunya ya? Atau kakek mau sama uang kertas kayak gini? Nih, ambil aja. Aku sih nggak perlu ya. Lalu Kerubin pun melihat hal tersebut, menarik tangan Nyi Bagedit dan berkata, Nyi Bagedit, ini bukan soal uangmu. Ini soal menghormati bangsa Indonesia. Lalu Nyi Bagedit pun menepis keras tangan Kerubin dan berkata, apa-apaan sih kak? Kok megang-megang? Lagian ya, mana ada yang mau sama uang kertas kayak gitu?
Aduh, gimana sih, Kak? Lalu, Kak Ruben pun menarik napas panjang. Baiklah, Nyi Bagedin, jika itu maumu. Karena kamu tidak cinta, tidak bangga, dan tidak paham rupiah, maka tanggunglah akibatnya. Tiba-tiba, langit pun mulai menggelap. Tanah bergetar dengan hebat. Melihat hal tersebut, Nyi Bagedin pun panik dan meminta ampun kepada Kak Ruben. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ini? Kak Ruben, apa yang terjadi? Apa karena ini kesalahan atas perbuatanku? Apa karena aku tidak cinta, tidak bangga, dan tidak paham rupiah? Jika itu benar, Kak Ruben, ampunilah kesalahanku, Kak Ruben. Maafkanlah aku, Kak Ruben. Berikanlah aku satu kesempatan lagi, Kak Ruben. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Kak Ruben. Aku akan menepati janjiku ini, Kak Ruben. Maafkan aku. Mendengar hal tersebut, Kak Ruben pun mulai berkecil hati dan berkata, baiklah, Nyi Bagedin, jika itu maumu, aku akan memberikan kau satu kesempatan lagi. Tapi ingat, Nyi, jika kau membuat seperti itu lagi, aku tidak akan segan untuk menghukummu lebih daripada ini. Setelah kejadian itu berlalu, Nyi Bagedin pun mulai menepati janjinya dan mulai mengedukasi warga-warga di sekitarnya dengan materi paham, bangga, dan cinta rupiah. Jadi itulah cerita yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi kita harus belajar dari kisah ini. Jangan hanya tahu nilainya saja, tapi kita harus tahu maknanya juga. Cintailah rupiah karena ia bagian dari jati diri bangsa. Banggalah pada rupiah karena ia merupakan simbol kedaulatan bangsa. Dan pahamilah rupiah dengan cara menggunakannya dengan bijak dan jangan merusaknya. Itu saja dongeng yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Beri tepuk tangan yang pertama urut 1. Baik.